Halo semua, nama saya Dosna Sinaga. Saya dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan dengan prodi PGSD kelas D NPM 2009-10-125 mata kuliah Perkembangan Peserta Didik, dosen pengampu Ibu Replina Sinaga MPD. Di video kali ini saya akan membawakan materi tentang perkembangan kognitif pada remaja. Perkembangan kognitif pada remaja adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Pada masa remaja, perkembangan kognitifnya ini, remaja sudah mulai memikirkan apa yang akan terjadi nantinya ketika kita melakukan sesuatu. Remaja sudah memikirkan dampak apa saja yang akan terjadi. Secara umum, masa remaja dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Pada masa awal, usia 12-15 tahun. Pada masa ini, individu mulai meninggalkan peran sebagai anak-anak dan berusaha mengembangkan diri sebagai individu yang unik dan tidak bergantung pada orang tua. Fokus dari tahap ini adalah penerimaan terhadap bentuk dan kondisi fisik serta adanya konformitas yang kuat dengan teman sebaya. Tahap kedua, masa remaja pertengahan 15-18 tahun. Masa ini ditandai dengan berkembangnya kemampuan berpikir yang baru. Teman sebaya masih memiliki peran penting, namun individu sudah mampu mengarahkan diri sendiri atau self-directed. Seorang remaja mulai mengembangkan kematangan tingkah laku, belajar mengendalikan impulsivitas, dan membuat keputusan-keputusan awal yang berkaitan dengan tujuan. Vokasional yang ingin dicapai, penerimaan terhadap lawan jenis yang penting bagi individu. Tahap ketiga, masa remaja akhir atau usia 19 sampai. Masa ini ditandai oleh persiapan akhir untuk memasuki peran-peran orang dewasa. Selama periode ini, remaja berusaha memantapkan tujuan vokasional dan mengembangkan sense of personal identity, keinginan yang kuat untuk menjadi matang dan diterima dalam kelompok teman sebaya dan orang dewasa. Karakteristik remaja yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan pada diri remaja, yaitu yang pertama, kecanggungan dalam pergaulan dan kekakuan dalam gerakan. Kedua, ketidakstabilan emosi. Ketiga, adanya perasaan kosong. Kosong akibat perombakan pandangan dan petunjuk hidup. Keempat, adanya sikap menentang dan menantang orang tua. Kelima, pertentangan di dalam dirinya sering menjadi pangkal penyebab pertentangan dengan orang tua. Keenam, kegelisahan karena banyak hal diinginkan tetapi remaja tidak sanggup memenuhi semuanya. Ketujuh, senang bereksperimentasi. Ke-8, senang bereksplorasi. 9, mempunyai banyak fantasi, khayalan, dan bualan. 10, kecenderungan membentuk kelompok dan kegiatan kelompok. Menurut Piaget, perkembangan kognitif mempunyai 4 aspek, yaitu kematangan sebagai hasil perkembangan susunan saraf. Selanjutnya, pengalaman, yaitu hubungan timbal balik antara organisme dengan dunianya. Selanjutnya, interaksi sosial, yaitu pengaruh-pengaruh yang diperoleh dalam hubungannya sosial. Selanjutnya, equilibraris, yaitu adanya kemampuan atau sistem mengatur dalam diri organisme agar dia selalu mampu mempertahankan keseimbangan dan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Ya, proses perkembangan kognitif pada remaja dapat dikategorikan menjadi 2 sisi perubahan kognitif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemikiran operasional formal. Yang pertama adalah pemikiran operasional formal, itu sudah
yaitu suatu tahap perkembangan kognitif yang dimulai pada usia kira-kira 11 sampai dengan 12 tahun dan terus berlanjut sampai seorang berusia remaja, mencapai masa tenang hingga mencapai dewasa. Yang kedua, perkembangan pengambilan keputusan. Yang kedua adalah pengembangan pengambilan keputusan. Remaja adalah masa di mana terjadi peningkatan pengambilan keputusan. Dalam tahap ini, seorang remaja akan mulai bisa mengambil keputusan-keputusan tentang masa depannya. Berikut beberapa contoh dari perkembangan kognitif pada remaja. Sekian hasil dari presentasi saya tentang perkembangan kognitif pada remaja. Kiranya dapat bermanfaat dan berguna bagi saudara-saudara sekalian. Saya mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam penyampaian saya. Sekian dan terima kasih.